Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas kisah orang soleh Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Abdullah bin Umar adalah anak dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ia adalah seorang sahabat Nabi dan merupakan periwayat hadis yang terkenal. Ibnu Umar masuk Islam bersama ayahnya saat ia masih kecil dan ikut hijrah ke Madinah bersama ayahnya. Pada usia 13 tahun, ia ingin menyertai ayahnya dalam perang Badar. Namun Rasulullah menolaknya. Perang pertama yang diikutinya adalah perang Khandaq. Ia ikut berperang bersama Ja'far bin Abi Thalib dalam perang Mu'tah dan turut pula dalam pembebasan kota Makkah, Fathul Makkah. Setelah Nabi Muhammad meninggal, ia ikut berperang dalam perang Yarmuk dan dalam penaklukan Mesir serta daerah lainnya di Afrika. Khalifah Utsman bin Affan pernah menawari Ibnu Umar untuk menjabat sebagai hakim, tetapi ia menolaknya. Setelah Utsman terbunuh, sebagian kaum muslimin pernah berupaya membaiatnya sebagai khalifah, tapi ia juga menolaknya. Ia juga tidak ikut campur dalam pertentangan antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan. Ia cenderung menjauhi dunia politik, meskipun ia sempat terlibat konflik dengan Abdullah bin Zubair pada saat itu telah menjadi penguasa Mekah. Ibnu Umar adalah seorang yang meriwayatkan hadis terbanyak kedua setelah Abu Hurairah, yaitu sebanyak 2.630 hadis, karena ia selalu mengikuti kemanapun Rasulullah pergi. Bahkan Aisyah istri Rasulullah pernah memujinya dan berkata, tidak ada seorang pun mengikuti jejak Rasulullah di tempat-tempat pemberhentiannya seperti yang telah dilakukan Ibnu Umar. Ia bersikap sangat berhati-hati dalam meriwayatkan hadis Nabi. Demikian pula dalam mengeluarkan fatwa. Ia senantiasa mengikuti tradisi dan sunnah Rasulullah. Karenanya, ia tak mau melakukan ijtihad. Biasanya ia memberi fatwa pada musim haji atau pada kesempatan lainnya. Di antara para tabi'in yang paling banyak meriwayatkan darinya ialah anaknya Salim dan hamba sahayanya Nafi. Kesolehan Ibnu Umar sering mendapatkan pujian dari kalangan sahabat Nabi dan kaum muslimin lainnya. Zabir bin Abdullah berkata, tidak ada di antara kami disenangi oleh dunia dan dunia senang kepadanya kecuali Umar dan putranya Abdullah. Abu Salamah bin Abdurrahman mengatakan, Ibnu Umar meninggal dan keutamaannya sama seperti Umar. Umar hidup pada masa banyak orang yang sebanding dengan dia, sementara Ibnu Umar hidup pada masa yang tidak ada seorang pun yang sebanding dengan dia. Ibnu Umar adalah seorang pedagang sukses dan kaya raya, tetapi juga banyak berderma. Ia hidup sampai 60 tahun setelah wafatnya Rasulullah SAW. Ia kehilangan penglihatannya pada masa tuanya. Ia wafat dalam usia lebih dari 80 tahun dan merupakan salah satu sahabat yang paling akhir yang meninggal di kota Makkah. Hikmah dan pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah orang soleh Abdullah bin Umar adalah kita wajib mengikuti tingkah laku dan perbuatan Rasulullah serta ajarannya, karena apa yang dikerjakan Rasulullah banyak manfaatnya untuk kita semua. Itulah yang Abdullah bin Umar lakukan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.